نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita para sepuh, para tokoh pengurus DKM, para ustadz ustadzah ya, yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa syukur dan bahagia bisa bertemu kembali di dalam majelis yang mulia ini. Mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat, taufik dan hidayah rasanya berat sekali kita ya untuk bisa segera bangun pagi, sholat berjamaah, untuk sabar terus, istiqomah, ikutin pengajian ya kan. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini tidak banyak ya. Biasanya sesuatu yang sedikit ini yang lebih bernilai. Makanya kalau kata pepatah kullu syai'in idza kathura rakhasa. Segala sesuatu itu kalau sudah banyak itu menjadi murah ya. Kalau hukum bisnis kan gitu. Kalau produknya banyak, permintaannya kurang ya jadi murah harganya ya. Nah ini orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah di subuh hari ini tidak banyak. Karena orang-orang yang hadir di masjid mengawali paginya dengan amal saleh ini termasuk orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah berkailah umatku di pagi hari. Sehingga orang-orang yang bisa mengawali harinya dengan amal soleh ini insya Allah ini satu kemuliaan yang kita harus syukuri. Kita sudah mengkaji masih bab sholat ya. Sebelumnya kita ngaji tentang rukun-rukun sholat ya. Ini amalan-amalan baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan yang harus dipenuhi dalam sholat. Apabila tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Lalu kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah ini ada yang sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi, dianggap sebagai sunnah ab'ad ya. Ada yang sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalaupun kita ketinggalan atau lupa nggak usah diganti dengan sujud sahwi, hanya mengurangi kesempurnaan. Nah sekarang kita akan lanjutkan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu artinya tidak berisiko menjadi tidak sah sholatnya ya. Tapi ini boleh dilakukan. Mubah itu artinya boleh. Jadi di dalam sholat itu ada hal-hal yang ditoleransi atau yang ditolerir, dibolehkan. Tapi semua kalau kita perhatikan itu berangkat dari motivasi kebutuhan, nggak ada unsur candaan atau kesengajaan yang tidak perlu gitu ya. Sehingga ini menjadi dibolehkan. Tapi kalau niatnya untuk candaan atau sebetulnya nggak perlu, maka itu bisa membahayakan, bisa membatalkan sholat. Bahkan kalau di madhab Syafi'i itu dalam buku-buku fikihnya itu gerakan 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan. Gerakan kecil tapi berturut-turut 3 kali kayak garuk. Nah, ada yang sangat ya ini sebenarnya berangkat dari bagian dari kesungguhan dia itu ingin mendapatkan sholat yang sempurna gitu. Supaya orang itu jangan sampai meremehkan sholat gitu.
Sehingga sampai disebutkan dalam beberapa buku fikih Asy-Syafi'iyah itu gerakan 3 kali berturut-turut, salasu harakatin mutawaliyat, 3 gerakan yang berturut itu bisa membatalkan. Jadi gimana caranya? Dia harusnya gerakan sekali aja dulu. Mau menggaruk juga garuk, garuk sekali. Berhenti dulu, begitu sampai seperti itu. Nah ini kita mungkin dalam banyak hal tidak mesti harus setuju, dalam artian kita jadikan pilihan paham itu. Tapi ini yang kita ambil hikmahnya itu, betapa setiap orang yang sholat itu harus betul-betul menjaga ya, kekhusyuan hati tentu saja, dan juga ekspresi dari kekhusyuan hati adalah kekhusyuan badan. Artinya ketika orang itu hatinya betul-betul khusyuk, maka tentu saja ya badannya ya tidak sembarangan gerak-gerak macam-macam, pikirannya gelisah sana sini, enggak ya. Nah ini di sini disebutkan umurun tubahu fis shalah, perkara-perkara yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Apa di sini disebutkan hamlut tifli fis shalah, gendong bayi ketika sholat. Ini kan berarti dalam Islam ini memadukan 2 unsur yang memang kadang-kadang anak kecil itu memang pengen ikut atau sengaja kita ajak ya kan, tiba-tiba nanti setelah mulai sholat dia nangis ya kan. Nah, kalau dibiarkan nangis nggak kita gendong ya ganggu yang lain, sudah nggak apa-apa gitu kan. Nah ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu disaksikan oleh para sahabat, maka ini kemudian menjadi hadis. Ya. Jadi kalau apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad lalu disampaikan oleh para sahabat, diceritakan, itu namanya hadis. Makanya hadis itu ada 3 macam. Ada hadis fi'li, berarti itu perkataan Nabi yang diingat sama para sahabat terus disampaikan lagi pada yang lain ya, sampai nanti akhirnya ditulis dalam ilmu hadis atau sebagai hadis. Atau perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat, ini namanya hadis fi'li, hadis yang berupa perbuatan. Ada satu lagi namanya hadis takriri. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak melakukan, tapi ketika Nabi Muhammad SAW melihat sahabat melakukan itu atau mengatakan itu, ternyata beliau membenarkan atau setuju. Karena harusnya ketika sahabat itu melakukan hal-hal yang dilarang, Nabi Muhammad pasti menegur. Tapi karena Muhammad itu setuju, berarti itu juga jadi hadis atau jadi sunnah, namanya sunnah atau hadis takriri. Jadi di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW sholat gendong Umamah. Umamah ini cucu Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Fa idza sajada wada'aha. Pas kalau lagi sujud diletakin dulu. Jadi begitu dia selesai sujud nanti dia mau berdiri, dia gendong lagi. Biasanya anak kecil kan gitu. Kalau gendong diam gitu. Tapi kalau diletakin dia nangis kan. Yang kedua, al-masyu al-yasiru lil hajah. Berjalan sedikit karena hajat. Jadi karena keperluan. Seperti melengkapi shop yang bolong, ya kan? Kadang lagi sholat itu tiba-tiba ada orang yang batal atau gimana, kemudian dia kan pergi, shopnya nggak ada, kosong. Kita boleh nggak gitu? Boleh. Kita jalan menuju ke tempat shop yang kosong itu. Kalau kita mau ke kanan, ada yang bolongnya di depannya, berarti kita maju, ya kan? Kalau yang sampingnya kita geser gitu ya. Jadi intinya ketika berjalan, tapi sini sebutkan al-masyu al-yasir, memang bagusnya jalannya sedikit. Kalau mamanya agak panjang jaraknya, jangan langsung seketika, boleh juga. Ini bertahap, jalan satu langkah, diam dulu, kemudian begitu. Intinya di sini kalau kita perhatikan motivasinya itu untuk apa?
Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah tentu banyak meriwayatkan hadis. Pertama karena beliau banyak juga membersami Rasulullah ya sebagai seorang istri. Yang kedua beliau itu orangnya cerdas. Jadi dari kalangan sahabat itu makanya beliau digelari apa? Al-muhaddisah wal faqihah. Seorang ahli hadis maksudnya yang banyak meriwayatkan hadis dan banyak dia memahami tentang fikih. Jadi urusan-urusan fikih ini para sahabiah ini sahabat wanita itu enggak bertanya langsung kepada Nabi, agak malu kan, agak malu juga enggak sopan kan suami orang istilahnya kan. Maka banyak hal itu beliau ditanya oleh para sahabat wanita atau sahabiah menjelaskan begini dan seterusnya. Nah ini disebutkan Ibunda Aisyah pernah menceritakan Rasulullah SAW itu pernah sholat di rumah, itu sholat sunnah ya. Kana yusalli fil bait. Adalah Rasulullah SAW salat di rumah. Wal babu alaihi muhlaq. Pintu dalam keadaan tertutup. Maksudnya pintunya ditutup, beliau salat. Jadi sebelum salat dia mengunci pintu atau menutup pintu. Faji'tu, lalu saya datang ya. Tentu Ibu Aisyah datang dari luar rumah. Fastaftahtu famasya fafataha li. Lalu saya datang, lalu saya minta dibukakan pintu. Jadi Bunda Aisyah nggak tahu kalau baginda lagi sholat. Lalu minta dibukakan pintu, ketuk-ketuk itu atau assalamualaikum gitu. Terus Nabi Muhammad gimana? Famasya fafatahali. Nabi Muhammad SAW berjalan menuju pintu, kemudian membukakan pintu untukku. Summa raja'a ila musallahu. Kemudian dia kembali lagi melanjutkan sholatnya. Jadi kalau kita lihat, ya kan kita bayangin kalau dari sholat ke pintu jauh enggak? Lumayan lah ya. Mungkin baginda rumahnya kan kecil ya, rumah kamar di samping masjid. Berapa kali berapa gitu. 4x4 gitu ya. Seandainya beliau sholatnya ya nggak jauh-jauh dari pintunya situ, kemudian jalan itu boleh. Maka kita bisa ambil pelajaran kalau kita berjalan hanya satu shop kayak gini maka tentu saja boleh karena kita punya maksud sesuatu yang memang perlu gitu, perlu untuk dilakukan. Wa wasaftu annal baba fil qiblah, lalu saya gambarkan bahwa posisi pintu itu memang ke arah kiblat. Jadi beliau sholatnya menghadap kiblat. Ternyata posisi pintu itu searah dengan arah sholat. Jadi jalannya ke depan. Yang ketiga al-harakatu li'inqadhi tifli aw ghairihi minat taraddi aw mimma yu'dihi. Yaitu bergerak untuk menyelamatkan anak atau yang lain dari terprosok atau dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Umpamanya ada anak kecil, tangannya itu mau masuk ke ini apa? Kan biasa suka ada colokan gitu, listrik namanya. Wah itu kalau dibiarkan anak bisa kesetrum atau main apa gitu yang ganggu ya kan, yang membahayakan atau dia ya intinya ketika itu memang perlu dilakukan ya diboleh ternyata bergerak untuk menyelamatkan anak dari terprosok atau apa saja yang membahayakan itu boleh. Sebagaimana di sini disebutkan ada seorang sahabat Al-Azraq bin Qais ya, pernah dia itu sholat di pinggir kali ya. Kemudian ketika itu dia melihat ada orang sholat di pinggir kali. Idza rajulun yusalli wa idza lijamu dabati biyadi faja'alat dabatu tunazi wa ja'ala yatba'uha. Jadi beliau digambarkan di sini sholat di pinggir apa kali atau di pinggir dalam perjalanan mungkin gitu, tiba-tiba di tengah-tengah sholat itu kendaraannya mungkin apa ontanya apa itu dia menariknya gitu,
nariknya dalam artian mungkin dia diikat di situ atau sambil megang ikatan itu, atau ikatannya di dekatnya, kemudian apa? Karena apanya, ontanya atau kudanya mau pergi kemudian diambil. Setelah diambil ternyata kudanya narik terus. Narik terus dalam artian dia ikut terbawa. Jadi terbawa, ketarik oleh kendaraan. Ya, ini yang kita lakukan ini, maksudnya ini ketika memang itu untuk keperluan tertentu maka tidak masalah, tidak. Makanya di sini dianggap perkara-perkara yang mubah yang dilakukan dalam sholat yang tidak membatalkan. Faidah, di sini ada faidah. Yadkhulu fi hadza, termasuk bisa disamakan dengan masalah ini, annahu yajuzu, bahasanya boleh, laka bagimu, idza kunta tusallin, ketika pas di tengah-tengah sholat, wadaqqa jarasut telepon, tiba-tiba deringlah pintu telepon. Ya mungkin kalau sekarang berarti HP. Pas di tengah-tengah sholat, tiba-tiba menderinglah telepon atau HP mungkin. Antar fa'as sama'ah liya'lamu talib annaka fi sholatin wa nahwihi. Kalau di sini digambarkan kalau pas lagi di tengah-tengah sholat, tiba-tiba mendering telepon, terus kayaknya mendesak sekali gitu, terus dah, dia dering-dering aja. Kalau enggak mengganggu sekali, maka boleh dalam sholat itu kemudian mengambil gagang teleponnya, kemudian menyuarakan bacaannya. Alhamdulillah, pas lagi baca surat maunya, supaya suara ini masuk ke dalam ini gagang telepon itu atau masuk situ, supaya dia tahu, oh jangan sampai lagi dia lagi sholat. Berarti kalau kita lagi HP-nya lagi ini juga boleh kita matikan HP. Kalau dibiarin pakai dering itu, pakai ringtone-nya ringtone lagu lagi kan, ganggu itu kan. Lagi sholat khusyuk-khusyuk waktu itu HP-nya pakai alarm atau pakai nada itu, nadanya nada nyanyian, kan kita ganggu yang lain. Ya nggak apa-apa, kita ambil HP-nya, kita matikan. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata tidak terlalu kaku dalam artian yang menyulitkan banget, asalkan apa, bukan ada niat untuk meremehkan sholat, candaan, atau menganggap tidak penting. Tapi ini kita lakukan karena betul-betul diperlukan, lil hajat, untuk keperluan. Kemudian mudafa'at, yang berikutnya mudafa'atul mari amamahu fi shalah, yaitu menolak orang yang mau jalan di depannya. Jadi kita kasih isyarat dia itu jangan lewat situ, jadi ada sholat. Makanya disunahkan kita menggunakan sutro. Sutro itu apa saja yang bisa dipasang di depan kita, jarak antara dia dengan sutra ini yang kira-kira orang tidak gampang lewat di depannya, gitu kan. Khususnya kalau sholatnya sendiri atau sholatnya jadi imam. Kalau jadi imam itu ya pasti di depannya harusnya ada penghalang, ya kan. Tapi kalau kita sholatnya di sini, mau imam di sini, berarti sudah nggak perlu. Ya, sudah. Bagaimana kalau seorang makmum itu sutrohnya adalah makmum. Nah, kalau dia sop di paling depan berarti sutrohnya adalah imamnya. Kalau kita di sop paling sini, ya ini depan kita sutro. Kalau yang sop kedua berarti ya orang makmum depannya begitu. Jadi nggak perlu lagi. Kalau udah makmum nggak usah pakai pasang sutro. Pokoknya kita udah ada imam di sini, kita di sini nggak usah lagi pasang sutro, nggak usah. Nah, begitu. Jadi sutro itu diperlukan untuk menjadi penghalang jarak antara makmum dengan apa, dengan sutro itu ya, di mana dia itu sujud, ya kan. Ada hadis memang itu yang mengatakan kalau kita ada lagi sholat kemudian ada orang yang lewat di depannya, maka kita cegah. Kalau dia dicegah nggak mau saja, maka kemudian dia perangi gitu. Ada banyak muqatalah. Muqatalah itu dalam bahasa itu yang mau diperangi itu. Tapi yang saya baca itu penjelasannya, muqatalah itu adalah mudafa'ah syadidah,
yaitu mencegah dengan sungguh-sungguh, ya jangan sampai lewat situ. Nggak sampai muqatalah ada yang dibunuh, bukan. Memang di sini buktikan bahwa dia boleh memeranginya karena dia itu adalah setan, gitu. Jadi kalau ada orang lagi sholat, dia lewat di depannya, terus dia itu dicegah nggak mau, maka dia boleh diperangi karena dia adalah setan. Begitu bunyi hadisnya. Tapi kalau kita membaca hadis ini, kita ini sebagai orang awam itu nggak boleh atau nggak bisa juga itu, nggak berhak kita langsung membaca bunyinya itu seperti lafaz zahirnya atau lafaz lahiriahnya gitu. Artinya seperti itu. Oh ini masa orang yang melewati orang di depan sholat tuh boleh dibunuh gitu kan. Ya ternyata bukan itu maksudnya. Itulah perlunya kita memahami hadis atau memahami ayat itu dikembalikan kepada ahlinya. Ada ahli tafsir, ada ahli hadis, pada ulama. Nah, yang lebih aman kita sudah mengikuti yang sudah jadi, yaitu sudah menjadi amaliyah praktek. Makanya adanya madhab itu adalah untuk menjembatani antara ayat-ayat, hadis-hadis yang kita tidak bisa langsung mengamalkannya, tapi harus melalui dicerna dulu, dipahami oleh para ahli, para ulama, kemudian mereka lah yang menyimpulkan, oh begini maksudnya. Nah, kita tinggal memakai, namanya kita bermadhab. Jadi sekarang ada orang berpaham bahwa madhab itu nggak perlu. Kalau madhab nggak perlu, kita ini harus belajar dulu sampai ilmu kita sama dengan para imam madhab. Oh Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, ya kan. Imam Malik umur 11 tahun sudah hafal kitab Imam Syafi'i udah hafal kitab Muwatta namanya sekian jilid, ya kan. Nah, kalau kita nggak punya kapasitas ilmu kayak mereka, itu kita ya harus bermadhab. Apalagi kita baca hadisnya juga nggak bisa, ya hafal hadis beberapa potong, ya kan. Ayat nggak hafal, ilmu nahwu sorof nggak hafal, ilmu balaghah nggak hafal, ilmu mustalah hadis nggak hafal, ilmu usul fikih nggak tahu gitu. Gimana kita mau langsung mengatakan nggak perlu bermadhab? Hebat banget ya kita kan. Langsung dia baca hadis langsung bisa, oh maksudnya begini, nggak bisa. Perlu ada penjelasan dari para ahli. Yang kelima disebutkan qatlul hayyah wal aqrab wa ma yu'di fi shalah, yaitu membunuh ular atau kalajengking dan apa-apa yang bisa mengganggu atau yang bisa membahayakan di dalam sholat. Seperti Rasulullah SAW memerintahkan, amar Rasulullah SAW biqatlil aswadaini fi shalah, al-aqrab wal hayyah. Adalah Rasulullah SAW memerintahkan agar kita membunuh dua hal yang hitam atau dua hewan hitam. Jadi istilah yang digunakan untuk kalajengking dan ular itu sebenarnya aswadaini, dua yang hitam. Nah, yang dimaksud adalah al-aqrab, kalajengking, wal hayyah, dan ular. Ya mungkin kita bayangkan kalau di zaman dulu sholat, ya kan, apalagi dalam keadaan safar, kita tiba-tiba sholat di situ kemudian ada kalajengking atau apa saja, maka kita boleh membunuhnya. Karena kalau tidak, itu bisa membahayakan. Berikutnya adalah homzu rizlin naim lil hajah. Homzu yaitu homzu itu ya menyingkirkan gitu ya, menggeser gitu. Nah, ini Bunda Aisyah menceritakan, kuntu amaddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa idza sajada ghamazani fa idza qama madadtuhu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya biasa menjelojorkan kaki saya di arah kiblat Nabi. Ya mungkin nggak sengaja di malam hari baginda Rasulullah SAW
bangun untuk qiyamul lail ya. Sementara Ibunda Aisyah mungkin nggak bangun ya atau belum bangun. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sholat itu sering kakinya Ibunda Aisyah itu ke arah tempat sujudnya baginda Nabi. Kemudian faidha sajada, kalau baginda Nabi itu mau sujud, ghamazani, lalu kakinya itu digeser sedikit. Gitu. Terus kata beliau, setelah kakinya digeser sedikit ya Ibunda Aisyah mungkin menarik kakinya ya kan, disenggol gitu. Faidha qama madatuhu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW selesai sujud udah berdiri lagi, kakinya ke situ lagi. Bisa juga karena mungkin posisinya sempit atau enggak sengaja. Intinya kalau kita perhatikan di sini ya apa ya tidak serumit apa yang kita bayangkan ya. Ternyata sampai ada kaki Ibunda Aisyah di depan itu pun ya bagian Nabi Muhammad SAW ya nggak apa-apa gitu ketika mau sujud aja gitu. Makanya kalau kita komparasikan dengan hadis yang mengatakan kalau kita lagi sholat kemudian ada orang lewat kemudian kita bunuh gitu atau kita perang ini ya nggak pas juga. Jadi ternyata memang kita butuh penjelasan dari orang yang ahli yang bisa membandingkan karena hadis itu banyak kemudian nanti disimpulkan, dikomparasikan dan seterusnya. Nah, akhirnya kesimpulannya seperti itu. Sekaligus ini juga pelajaran terkait dengan ikhtilafnya para ulama terkait dengan batalnya menyentuh seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan. Ada hadis lain maunya Nabi Muhammad SAW itu ketika lagi sholat itu Ibunda Aisyah itu kehilangan beliau, mungkin gelap gitu. Pas tadi sebelum ini ya waktu tidur awal mau tidur itu masih berduaan, sampingnya tiba-tiba malam hari kok nggak ada. Ternyata Nabi Muhammad SAW apa? Lagi sholat. Maka Ibunda Aisyah nyari-nyari gini. Pas cari-cari kerabalah kakinya. Nabi Muhammad SAW kaki posisi lagi duduk lagi sholat. Ya kan? Habis itu ya sudah, berarti Nabi Muhammad itu ada tapi lagi sholat. Nah itu kemudian dipahami oleh para ulama ya ternyata apakah betul menyentuh wanita yang bukan mahram, kalau istri kan bukan mahram ya, karena kalau mahram itu nggak boleh dinikahi itu kan, itu betul-betul membatalkan. Maka para ulama terjadi ikhtilaf di sini. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal secara mutlak, nah, kan? Tapi kalau Imam Hanafi tidak batal secara mutlak. Kalau Imam Malik atau Imam Ahmad mengatakan kalau ada hasrat dalam artian itu nyenggolnya bukan nyenggol yang nggak sengaja, tapi memang betul-betul dia ingin nyenggol dalam artian ada hasrat nafsu itu, maka bisa jadi batal. Ya itu bagian yang memang kita harus terima dalam artian para ulama pun bisa berbeda pendapat karena mereka sendiri ya menemukan dalil-dalil yang macam-macam. Kalau Imam Syafi'i patokannya kepada zahirnya lafal. Yang dikatakan apa? Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Disimpulkan berarti ini lafalnya mengatakan menyentuh ya, kalau menyentuh tanpa penghalang berarti batal gitu. Tapi mengatakan la masa itu bukan arti semata-mata menyentuh ya kan. Nah, jadi nanti akan penjelasannya akan dicari. Ternyata la masa itu bukan sekedar menyentuh. Akhirnya terjadilah perbedaan. Kalau terjadi perbedaan bagaimana? Ya kita sebagai orang yang bukan berijtihad, kita hanya pemakai, ya sudah kita milih yang menurut kita paling kuat. Nah, bukan yang paling enak, tapi paling kuat menurut kita. Kalau yang paling enak, yang murah itu namanya apa? Tatabu'ur rukhas, cari-cari yang gampang. Itu dalam fikih bagaimana? Dikatakan nggak boleh. Jadi ada istilah tatabu'ur rukhas, itu mencari-cari yang gampang. Madhab ini yang gampang begini, ya udah ikut. Madhab ini ya gitu, bukan kayak gitu. Ada yang istilah talfiq itu memadukan madhab ini madhab itu. Boleh nggak? Ya boleh saja. Kalau talfiq itu
Banyak kan membolehkan. Kenapa ya? Kita menganggap di dalam masalah ini saya lebih cocok kepada Imam Syafi'i. Dalam masalah ini saya lebih cocok kepada Imam Malik, ya kan? Ya, termasuk saya mau kalau untuk masalah batal ini saya lebih cocok kepada yang mengatakan kalau nggak ada syahwat ya dapat. Masa sih kayak kejem banget itu kita nggak sengaja nyenggol dikit kemudian langsung batal. Padahal kita nggak ada niatan. Apalagi kalau momennya kita nggak ada niat untuk ada nafsu dan seterusnya. Maka hal-hal ini ya kita asal motivasinya bukan karena cari yang gampang ya mau saja boleh. Ini namanya talfik, memadukan madhab-madhab yang dengan beda-beda. Termasuk saya kadang ada apa yang biasa kunut sholat subuh, ya sudah kita kunut. Nah, berarti Imam Syafi'i mengatakan itu kunut, ya kan? Ada mengatakan ya nggak usah kunut karena masjid ini nggak biasa kunut, ya sudah nggak usah kunut. Itu kan kalau kita perhatikan berarti itu talfik ya, kadang pakai madhab ini, kadang madhab itu. Tapi sama-sama ada dalilnya. Kita kan madhab itu hanya untuk apa? Untuk memandu kita bagaimana memahami agama. Tapi secara umum kita kan juga tahu dalilnya bahwa ini adalah masalah yang terjadi ikhtilaf antara satu ulama dengan ulama yang lain. Dan bagaimana sikap kita? Ya sikap kita sebagaimana mereka. Mereka juga punya sikap kasih ruang untuk berbeda dengan yang lain. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Kata beliau, menurut saya, pendapat saya yang paling benar, tapi ada kemungkinan ada salahnya. Terus pendapat selain saya, pendapat orang lain menurut saya salah, tapi ada kemungkinan ada benar-benarnya. Jadi harusnya begitu. Jadi jangan sampai kemudian kalau ada orang beda itu dituduh, ah ini syubhat, ini ahli bid'ah, ini jangan ikut dia. Itu artinya tidak punya apa? Sekaligus menggambarkan itu merasa benar itu hanya satu untuk dia. Padahal ini perkara-perkara yang bukan yang qat'i, tapi ini perkara yang ijtihadi. Jadi kalau perkara-perkara yang orang itu boleh berselisih pendapat atau berbeda pendapat itu, sikap kita harus kasih ruang orang lain untuk berbeda. Jangan sampai dimutlakan bahwa benar itu ada di dia, apalagi disertai dengan tuduhan-tuduhan. Ini ustadz syubhat, ini ustadz bid'ah, ini. Nah itu tidak bisa. Harusnya kita jelaskan pendapat ini, monggo dipilih gitu. Jangan sampai kemudian nggak kasih pilihan, dia hanya milih itu, orang lain suruh sama dengan dia, kalau nggak sama kemudian dituduh dia beda, dianggap yang lain dianggap syubhat, dianggap apa dan seterusnya. Berikutnya adalah khal'un na'li wa nahwihi athna as-shalah lil hajat. Melepas sandal dan sebagainya di tengah-tengah sholat. Jadi melepas sandal, melepas apa saja, mana kacamata, lupa biasanya kacamata ini ya, kalau dipakai ini mungkin tak mengganggu ketika sujudnya, ternyata tadi lupa belum dia dilepas apa-apa. Nah, jadi kalau kita perhatikan gerakan-gerakan kayak gini ini termasuk gerakan yang dibolehkan. Bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabi id khala'a na'laihi fa wada'ahuma ala yasari falamma ra'a dzalikal qaum alqawni 'alahum. Nah, ini digambarkan suatu ketika Rasulullah SAW sholat dengan memakai sandal, ya kan. Di tengah-tengah sholatnya ternyata Nabi Muhammad SAW itu melepaskan kedua sandalnya, kemudian ditaruhnya di sebelah kirinya. Kemudian ketika para sahabat atau para jamaah melihat Nabi Muhammad SAW melepas sandal, mereka semua ngikutin juga. Nah ini kan. Jadi ini dikiranya ya begitulah kesungguhan para sahabat untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Sampai di tengah-tengah sholat Nabi Muhammad SAW melepas sandal, mereka semua ikut. Padahal dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa di bawah sandal dia itu ada najisnya, ya kan? Harusnya yang lain ya nggak usah juga nggak apa-apa karena mungkin di sandal-sandal para sahabat nggak ada najisnya. Tapi ya ini menggambarkan menjadi pelajaran. Semua yang terjadi pada diri Nabi itu sekaligus itu menjadi ibrah, jadi sunnah ya kan. Sama seperti Nabi Muhammad SAW kok
pernah sholat kesiangan, ya kan? Jadi sholat subuhnya kesiangan. Sudah pesan kepada sahabat yang jaga, mungkin dalam perjalanan yang sangat lelah, penat sekali itu, sudah menjelang subuh baru mulai tidur mungkin gitu. Akhirnya beliau SAW pesan ke sahabat, tolong nanti kalau sudah waktu subuh bangunkan, kan? Yang jaga rupanya juga tertidur. Akhirnya Imam SAW sholat subuh, matahari sudah terbit. Hikmahnya untuk kita apa? Ya hikmahnya kita biar belajar. Karena kalau kita kebablas itu bukan berarti nggak sholat subuh, ya kan? Tapi kita sholat ya, begitu kita sadar terbangun ya segera dia wudhu dan seterusnya, kemudian sholat. Nah, ini pelajaran semua yang diambil dari apa yang dilakukan atau yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-musaq fi thawb atau fil mandil atau fil mindil. Meludah di kain atau di sapu tangan. Jadi kalau kita di sini disebutkan bagaimana sih etika kalau kita memang harus meludah, karena kesalahan apa yang harus kita buang atau yang merasa harus meludah, kan? Inna ahadakum idza qama yusalli, sungguhnya ketika salah satu dari kalian sholat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi, maka sungguhnya Allah itu di depan wajahnya, maksudnya ada di hadapannya. Ini jangan diartikan secara lahiriah, ya kan, bahwa ketika kita sholat kemudian Allah ada di depan dalam artian secara fisik, bukan. Fala yabsuqanna qibla wajhi atau qibala wajhi wala an yaminihi. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau orang lagi sholat itu Allah itu ada di depannya gitu, bukan secara fisik. Maka hendaknya janganlah meludah ke arah depannya atau ke arah kanannya. Wal yabsuqanna an yasarihi tahtaji. Tapi kalau dia harus meludah, silakan meludah di sebelah kirinya, di bagian bawah kaki kiri, kan? Fa'in ajalta badar fal yaqul bisawi. Kalau memang nggak bisa juga, maka boleh juga dia itu punya kacu sapu tangan atau mungkin sekarang tisu dan seterusnya, ya boleh saja di situ. Intinya dilarang meludah ke arah depan, dilarang meludah ke arah kanan, yang dibolehkan ke arah kiri, ya kan? Nah, saya itu di kampung, saya dulu saya perhatikan orang di kampung itu bikin pengimaman kecil itu ternyata ada jendela bolong sebelah kiri, di sebelah sininya gitu. Nah, ternyata itu ada kayaknya. Kalau mau betul-betul mendesak sekali, dia betul bisa meludah lewat situ, lewat bolongan yang samping imam itu, samping pengimaman di sebelah kiri, nggak dibuat sebelah kanan. Kalau sebelah kanan nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah islahu thawb wa haqqul jasad fi shalah, yaitu memperbaiki posisi pakaian atau sorbannya atau mau lepas atau apa gitu, pecinya gitu kan, boleh aja kan. Wa haqqul jasad, menggaruk badan, disebutkan seperti itu, ya kan. Intinya ini boleh. Qala Ibnu Abbas yasta'inu rajulu fi sholatihi min jasadi bima syaa. Ya intinya boleh saja kalau maunya orang itu perlu karena gatal dan seterusnya, ya kan. Tapi tadi ada yang saya sampaikan itu di kitab-kitab Asy-Syafi'iyah itu terkait dengan gerakan-gerakan, walaupun gerakan kecil itu beliau bunyinya gini, kalau gerakan besar itu sekalipun itu bisa membatalkan kalau sengaja. Tapi kalau gerakan kecil 3 kali berturut-turut itu juga membatalkan begitu. Tapi yang kita pahami dari maksud ini adalah bukan secara lahiriah begitu, tapi intinya semangat untuk betul-betul memulai atau menjaga kekhusyuan sholat. Nggak boleh sembarangan bergerak. At-tasbih lirijal wa tasfiq lin nisa idza naba syai'un fi shalah. Membaca tasbih untuk orang laki-laki atau atau menepuk tangan bagi seorang wanita ketika terjadi sesuatu di dalam sholat. Ya, umpamanya kelewat jumlah rakaat atau apa, kelewat gerakan apa, itu bagi seorang imam, kemudian makmumnya boleh mengingatkan dengan membaca tasbih.
atau kalau seorang wanita menepuk tangan atau tepuk tangan. Ini bunyinya seperti itu. Man nabaha syai'un fi salatihi falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innama tasfiq lin nisa. Jadi kalau orang laki-laki itu mengingatkan sholat itu dengan bertasbih, kalau orang perempuan pakai tepuk. Tapi tepuknya kalau di penjelasan dalam kitab itu darbu safhatil kaffi ala safhatil kaffi. Jadi memukulkan bagian ini bukan begini tapi begini. Nah, begini. Jadi seperti ini kita. Nah, kalau orang wanita itu begini bukan gini nggak boleh ya Bu ya. Jadi begini saya kalau mau ngingetin. Al-iltifat yumnatan wa yusratan lihajatin. Sampai di sini dibolehkan juga menoleh ke kanan atau ke kiri, tapi memang ada keperluan. Di sini disebutkan apa? Ishtaka Rasulullah SAW fasalaina wara'ahu wa waqa'id. Suatu ketika Rasulullah SAW sakit lumayan parah. Kemudian para sahabat sholat di belakangnya. Beliau dalam keadaan duduk. Nabi Muhammad SAW duduk. Wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbiratahu. Lalu Abu Bakar ini yang memperdengarkan takbirnya. Jadi Nabi Muhammad SAW takbirnya lirih. Kemudian Abu Bakar takbirnya dikeraskan supaya yang lain juga ikut dengar. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fasyara ilaina. Lalu Abu Bakar faltafata ilaina fara'ana. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menoleh ke arah kami, ke arah jamaah. Fara'ana qiyaman. Lalu Nabi Muhammad melihat kami dalam keadaan semua berdiri. Fa asyara ilaina, lalu mengisyaratkan kepada kami, faqa'adna, maka kami ikut duduk. Fa shalaina bi sholati qu'udan, maka kami sholat bersama Nabi Muhammad dalam keadaan duduk. Nah, ini Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika Nabi Muhammad sakit, sholat, kemudian beliau mengimami sambil duduk. Di sampingnya itu ada Abu Bakar. Abu Bakar itu di samping bagian Nabi Muhammad SAW untuk mendampingi. Kata Nabi Muhammad takbir kurang keras, nanti Abu Bakar itu mengeraskan suaranya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ngelihat para jamaah, ternyata beda ini. Nabi Muhammad sholatnya duduk, ya kan? Para jamaah sholatnya berdiri. Jadi ya Nabi Muhammad ngelihat gitu. Terus beliau mengisyaratkan. Mengisyaratkan apa? Duduk. Akhirnya para sahabat dalam hadis ini ikut sholat sambil duduk. Memang dalam fikih ini juga ada terjadi ikhtilaf ya. Bagaimana kalau dalam fikih itu kan berdiri itu termasuk rukun bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya, kalau nggak bisa mampu berdiri maka boleh duduk gitu. Nah, kecuali sholat sunnah ya kita. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu bahwa sholat wajib itu harus berdiri. Maka ketika disebutkan di sini Nabi Muhammad SAW itu beliau sakit, mungkin tidak mampu berdiri gitu, pusing atau sebagainya. Tapi para sahabat kan nggak sakit. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad ketika melihat para sahabat pada berdiri, ya kan? Kemudian beliau berisyarat supaya ikut duduk seperti Nabi. Memang kalau kaidahnya dalam dalam hadis kan innama ju'ilal imamu illa liyu'tama bihi. Tidak lain seorang imam itu dijadikan imam melainkan supaya untuk diikuti. Dan para ulama bersepakat yang dimaksud diikuti itu dalam hal-hal yang lahiriah. Kalau dia bertakbir kita takbir, dia ruku gitu ya, dia ruku kita ruku, dia sujud begitu. Maka termasuk di sini Nabi Muhammad SAW sholatnya sambil duduk, maka para sahabat ikut duduk. Karena kita diwajibkan mengikuti imam secara lahiriah. Tapi kalau secara batinnya nggak mesti harus sama. Makanya boleh juga kan orang itu sholat zuhur, makmumnya sholat zuhur,
imamnya sholat asar boleh. Kenapa? Karena secara gerakan itu lahiriahnya itu mengikuti imam, tapi niatnya itu beda. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang diperintahkan untuk mengikuti itu hal-hal yang sifatnya lahir. Disebutkan walikul limriin manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kemudian isyarah bil yadi awir ra'si lil hajah. Pakai isyarat boleh. Tangannya isyarat ini dan seterusnya, atau kepalanya isyarat boleh, ya kan? Setuju atau tidak setuju. Kalau setuju berarti menunduk gini, kalau enggak setuju begini, itu ternyata dibolehkan. Karena apa? Lil hajah. Karena memang diperlukan, ya. Arsalani Rasulullah SAW bahwa mumpaliqun ila Banil Mustaliq fa ataituhu wa yusalli ala ba'irihi fa kallamtu fa qala bi yadihi hakadha summa kallamtu fa qala bi yadihi hakadha. Kan ini sahabat Jabir menceritakan suatu ketika Rasulullah itu mengurus atau mengutus saya dan beliau sendiri dalam keadaan berangkat ke Bani Mustaliq. Lalu kami mendatanginya dan beliau dalam keadaan sholat. Jadi sholat beliau di atas kendaraan, di atas untanya. Kemudian saya berbicara dengan dia. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya. Kemudian saya bicara lagi dengan dia. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya. Jadi Nabi Muhammad posisinya sholat, Jabir itu sedang tidak sholat. Tapi Jabir ada keperluan hajat untuk disampaikan ke beliau. Mungkin nggak tahu kalau di atas kendaraan itu beliau sedang sholat. Ternyata sedang sholat, dia sampaikan begini dan beliau menjawab, meresponnya dengan isyarat. Bukan menjawab lagi tapi pakai isyarat. Jadi isyarat pakai tangan atau isyarat pakai kaki, pakai kepala itu ternyata boleh. Raddus salam isyaratan ala man sallama alaih. Menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam dengan isyarat. Jangan dengan menjawab salam lagi, itu boleh. Raf'u ra'si fi sujud litahaqquq minal amri idza qala al imam. Sampai di sini juga boleh mengangkat kepala ketika sujud untuk memastikan apakah imam itu sudah bangun dari sujud atau belum. Jadi kan ada kadang tuh imamnya itu mic-nya nggak kedengaran gitu ya. Imamnya jauh atau gimana gitu, ini udah bangun atau belum, kok lama banget gitu ya. Makanya kalau jadi imam itu standar durasi sujud tuh kalau bisa disamakan. Jangan sampai sujud yang pertama pendek, sujud yang kedua panjang. Ada orang kan nggak bisa ngukur kan. Kalau kecuali ada mic-nya, suaranya. Atau ada kadang-kadang orang itu sujud yang lain pendek-pendek, kirisan sujud yang terakhir panjang banget itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi nggak ada dalilnya itu. Ilmunya saya juga nggak tahu dari mana. Ada memang hadis yang mengatakan ahabul abdi atau akrabul abdi. Ada memang bunyi hadis kedudukan hamba yang paling dekat kepada Allah adalah saat dia sujud. Tapi nggak ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu atau para sahabat pas sujud terakhir itu saja yang panjang banget gitu. Yang dipertanyakan kenapa kok hanya sujud terakhir? Kenapa nggak dari awal-awal? Itu kalau jamaahnya itu agak jauh, apalagi speakernya nggak keras, itu bisa-bisa apa tadi? Ini sudah apa belum? Sudah belum? Akhirnya dia tongok gini, oh belum, dia balik lagi gitu kan. Tapi kalau terjadi kayak gitu pun ternyata juga nggak batal juga di sini disebutkan. Di sini ngangkat kepala untuk memastikan apakah imam sudah bangun dari sujud atau belum. Sedikit lagi ya. An-nadru fil mushaf wal qiraah minhu fi salatin nafilil hajah. Melihat mushaf, melihat Quran untuk membaca dalam sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib harusnya ya kita harus punya modal ya. Kalau sholat wajib lah kan, sholat wajib kan tiap hari aja sholatnya 5 kali. Masa kita nggak punya modal bacaan yang kita hafal ya kan?
Ya minimal kita punya surat-surat pendek ya beberapa gitu kan. Tapi kalau sholat sunnah, apalagi qiyamul lail, dia butuh waktu panjang untuk qiyamul lail. Namanya qiyam artinya berdiri, lail artinya malam. Ya memang sholat malam itu bagusnya yang panjang. Kalau Muhammad SAW itu sholatnya itu ya panjang ya kan. Nah kalau sholatnya panjang ya tentu saja kita butuh punya hafalan yang panjang. Nah, kalau nggak punya hafalan panjang ternyata kita boleh sambil membuka mushaf. Sholat sambil baca. Wallahu alam. Nah nanti kita ada 15 hal tadi yang sudah kita sampaikan. Nanti akan kita tambahkan mungkin yang terkait dengan masih kelanjutan perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab.